Yang ketiga, dalam kitab Al-Ibanah an Syariatid Diyanah, itu pun beliau menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Tapi kemudian Pak, yang tersebar sampai detik ini akidah beliau fase yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, dalam kitab Al-Ibanah an Syariatid Diyanah, itu pun beliau menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Tapi kemudian Pak, yang tersebar sampai detik ini akidah beliau fase yang keberapa? Kedua. Pak Dul ya, Pak Dul sekali lagi Al-Ibanah an Usulid Diyanah Pak Dul ya, bukan an Syariatid Diyanah Pak Dul. Ini kitab akidah ini Pak Dul ya. Kalau syariat ya semua syariat, tapi kita harus tahu ideologi ini yang ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction apa yang disampaikan oleh para ustadz salafi, bukan para ya, tapi ustadz salafi wahabi yang mengungkap beberapa akidah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Asy'ari atau pengikutnya sekarang dikatakan Asy'ariyah. Tapi ketika saya simak, ketika beliau ini ya, saya anggap beliau dulu. Beliau ini ketika menyebutkan kitab dari karya Abil Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, Ustadz Salafi ini menyebutkan Al-Ibanah an Syariatid Diyanah, kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga, dalam kitab Al-Ibanah an Syariatid Diyanah, itu pun beliau menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Tapi kemudian Pak, yang tersebar sampai detik ini akidah beliau fase yang keberapa? Kedua. Ini satu fakta bahwa Pak Dul ya. Jadi begini Pak Dul. Pak Dul, kalau menyampaikan sesuatu itu Pak Dul harus teliti juga Pak Dul ya. Makanya Pak Dul itu jangan sering-sering membid'ahkan amalia dari kalangan aswaja. Jadi ketika seringkali membid'ahkan amalia dari kalangan aswaja yang tentunya dijadikan amaliyah oleh para ulama dan kemudian para kiai dikatakan bid'ah. Jadi dampaknya seperti ini. Jadi kitab Al-Ibanah an Syariatid Diyanah itu tidak ada kitab yang seperti itu Pak. Al-Ibanah itu memang kandungannya atau otentisitas dari kitab tersebut menjelas persoalan akidah. Jadi an Usulid Diyanah karena menjelaskan persoalan usul. Jadi seperti itu. Bukan Al-Ibanah an Syariatid Diyanah. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini efek dari Bapak Dul ya. Efek dari Bapak Dul ini seringkali membid'ahkan. Tawasul bid'ah, tahlilan juga bid'ah, haul juga bid'ah, mengadakan acara ulang tahun bid'ah, mengadakan acara yang bersifat keislaman dianggap bid'ah. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika Anda menyatakan Al-Ibanah an Syariatid Diyanah ini bid'ah atau tidak? Ya bid'ah lah Pak Dul. Ini kan mengada-ngada ini bid'ah. Ada kitab yang dinisbatkan kepada Abil Hasan Al-Asy'ari itu dianggap kitab Al-Ibanah an Syariatid Diyanah. Bukan begitu Pak Dul. Jadi Pak Dul, kalau sebelum menjelaskan dibuka dulu, diteliti dulu.
Jadi seperti itu. Jadi kalau persoalan yang kecil ini saja sudah belepotan, apalagi persoalan yang bersifat besar Pak, atau bersifat akidah, kan seperti itu. Haul tahlilan, haul bid'ah, kok haul tahlilan sih? Ini saya mau niru Pak Dul ini. Tahlilan bid'ah, tawasul bid'ah, ziarah kubur jingkrak-jingkrak katanya. Tapi ketika mengadakan majelis taklim pengajian kitab di masjid, kok tidak dikatakan bid'ah, padahal itu tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada itu yang seperti itu. Melakukan majelis taklim, kemudian tanya jawab, dan kemudian pakai mikrofon, pakai HP, itu tidak ada yang seperti itu Pak. Oh itu bid'ah. Bukan, itu bukan bid'ah itu. Itu bukan bid'ah, tapi sesuatu yang bersifat duniawi. Ya itu kan menurut kotak Pak Dul. Jadi kalau terus menerus mengikuti otak Pak Dul, ya sesuatu yang sepele saja dia belepotan. Kagak ada kitab Al-Ibanah an Syari'atid Diyanah, itu udah ada. An Usulid Diyanah, ini persoalan usul. Jadi seperti itu ya. Kalau memang berbicara tentang syariat, ya semua syariat. Tapi ya kita harus paskanlah dengan otentisitas karya dari Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Jadi seperti itu. Karena sering dijadikan pedoman dalam persoalan akidah. Kan seperti itu Pak Dul ya. Sekali lagi Pak Dul, Anda itu katanya kan Pak Doktor atau S3, S2 atau S1. Baca kitab saja seperti ini Pak Dul, Pak Dul. Ini anggap saja apa ya, review ya, review. Anggap saja review. Tapi mengapa saya demikian? Karena Pak Dul ini memang menjelaskan tentang masalah proses bagaimana pola pikir dari Al-Imam Al-Asy'ari. Dengan celotehannya menyatakan fase ini, fase kedua, fase ketiga. Padahal kita tahu prinsip Ibnu Taimiyah bagaimana. Sehingga saya berani memberikan satu penjelasan yang bersifat reaction untuk Pak Dul ini. Untuk Pak Dul ini terkait dengan kitab dari Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari yang berupa Al-Ibanah an Syari'atid Diyanah. Itu tidak ada Syari'atid Diyanah, itu yang ada itu an Usulid Diyanah Pak Dul. Jadi begitu Pak Dul ya. Pak Dul mungkin yang lain juga harus diikuti persoalan ini. Jadi jangan gegabah, jangan terburu-buru mempersoalkan apa yang menjadi amaliyah dari kalangan aswaja sebelum Anda tahu dalil bagaimana pemahaman yang tersirat dan tersurat. Jadi seperti itu Pak Dul ya. Pak Dul sekali lagi Al-Ibanah an Usulid Diyanah Pak Dul ya, bukan an Syari'atid Diyanah Pak Dul. Ini kitab akidah ini Pak Dul ya. Kalau syariat ya semua syariat, tapi kita harus tahu ideologi ini yang ditawarkan oleh Abil Hasan Al-Asy'ari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.